Halo, selamat datang di Big Emperor Oracle Tarot Reading. Hari ini kita akan membacakan sebuah reading. Kemarin maaf saya lagi liburan makanya agak terhambat ya. Tapi ini saya udah pulang. Dan sebelum itu saya ngelakuin cleansing dulu ya. Seperti biasa kalau seorang reader itu harus cleansing dulu. Misalnya mandi, wudhu, sembahyang dulu, berdoa dulu. Dan menurut spiritualitas, kristal itu bagus untuk cleansing. Jadi energinya nggak akan kecampur-campur sama reading-reading sebelumnya. Apalagi kita udah narik energi secara random ya, secara general ya. Dan banyak orang. Dan biasanya adalah pala dan kayu manis juga iya, cengkeh. Dan yang kalau nggak ada kristal, batuan kristal ya garam garam kerosak tuh bisa ya teman-teman. Jadi kadang-kadang kita harus supaya kita energi kita juga sering berinteraksi dengan banyak orang nih. Misalnya teman-teman lagi suka bekerja di public area gitu, di sebagai swalayan, mungkin di sekolah atau mungkin di rumah sakit segala macam, sering-seringlah cleansing supaya nanti masuk rumah itu energinya nggak nempel gitu loh. Dan mungkin bisa mandi garam kerosak 1 genggam gitu, ditaruh di bak setengah air aja, terus setelah mandi bersih pakai sabun, itu yang terakhir, bilasan terakhir itu nanti mungkin teman-teman yang mungkin nggak pernah ngerasain itu mungkin akan ngerti bedanya. Dan garam itu sebagai ganti media kalau teman-teman jauh dari laut ya, jadi nggak mungkin teman-teman mandi di laut kecuali dekat laut ya. Jadi seperti itu ya teman. Jadi ini bukan sesuatu yang kelipit banget, dan ini sudah diverifikasi oleh jurnal ilmiah bahwa hal-hal seperti itu bisa buat cleansing ya secara, dan karena ini gelombang energinya lebih bagus, lebih tinggi itu. Oke, kita mulai. Sebelumnya mau saya skip dulu, saya mau bersih-bersihin dulu. Mari kita mulai readingnya hari ini ya. Oke, kita mulai dari mana dulu? Maaf ya teman-teman kalau ada suara tua agak mungkin sedikit mengganggu, tapi semoga bisa dimaklumin. Saya memakai suara alam buat pengalihan biar nggak terlalu berisik dari luar. Itu sebenarnya gunanya saya memakai musik sebelah, pakai menyetel laptop dari samping biar suara orang-orang di luar nggak terlalu kita menentang apa ya hari ini. Moga-moga bukan sesuatu yang buruk ya teman-teman. Semoga kita mendapatkan semacam petunjuk, mendapatkan semacam hal baik yang mengarahkan kita pada hal-hal yang baik juga. Oke. Ini nanti kita siapa ya? Aku merasa bahwa ada seseorang di masa lalu. Aku nggak tahu, ini kayak seseorang di masa lalu yang mungkin sedang mengenang apa yang sudah terjadi. Tapi ini dia berusaha untuk melupakan ya. Dia berusaha untuk melupakan hal yang sudah terjadi di masa lalu, atas apa yang dia perbuat. Karena ini semacam betrayal, tapi sudah terjadi di masa lalu. Jadi sepertinya cerita hari ini tentang seseorang yang sudah melakukan semacam pengkhianatan, tapi nggak sama tentang pengkhianatan tentang dia lari ke orang lain, tapi kadang-kadang ini lebih ke orang yang mungkin di masa lalu dia lebih memprioritaskan hal lain, misalnya keluarganya, mungkin dia lebih fokus untuk perawat ortu, adik-adiknya harus disekolahin dan ngirim-ngirim uang ke rumah, dan mungkin dia harus kerja keras banget, atau bahkan dia harus ngikutin program kerjaan, dia harus keluar kota, sehingga hubungan itu semakin terenggang. Atau dia punya teman-teman yang lain yang dia lebih pedulikan gitu, komunitasnya dan sebagainya, sehingga ini sesuatu yang dia sadarin orang ini menyakitin seseorang, aku rasa. Tapi di sini seolah seseorang menginginkan untuk entah dia meminta maaf atau mengadakan perdamaian tanda kutip. Tapi di satu sisi ini adalah orang yang merasa bahwa aku dengan dia mendiamkan suatu hal, dia akan melupakan gitu. Jadi dia bukan mengingat, tapi mengingat, dia berusaha seolah itu yang hal yang udah terjadi di masa lalu yang menyakitkan itu, seolah-olah dia nggak ngalamin gitu, nggak ngelakuin itu ke orang gitu. Kita cek dulu pakai energi untuk teman-teman. Kenapa demikian ya teman-teman? Ini pasti tentang hubungan cinta segitiga, atau seseorang lebih memilih pekerjaannya atau keluarganya, apapun itu case-nya, karena ini energi energi general ya. Jadi teman-teman harus melihat segala sesuatu dari point of view yang berbeda. Bisa jadi teman-teman yang diperlakukan seperti ini dengan seseorang, jadi orang ini ada di posisi ini, atau jangan-jangan teman-teman justru ada di posisi ini ketika kamu
pernah menyakiti seorang dan berusaha untuk melupakan seolah-olah itu nggak pernah terjadi gitu ya teman-teman. Karena ini secara general nggak mungkin kan kamu selalu ada di posisi korban, kan nggak mungkin pasti ada juga beberapa teman yang mungkin merasa bersalah melakukan itu kepada orang lain, sehingga mungkin seperti seolah menyanyiakan hubungan loh, dan berharap seolah-olah itu nggak pernah terjadi gitu loh. Jadi teman-teman harus bisa memahami reading di back Emperor Oracle, nggak seperti seorang lain yang misalnya selalu bilang, oh seseorang lagi menyakitkan kamu bla bla segala macam, sehingga itu akan membuat ego merasa naik, seolah-olah kamu harus selalu berada di atas gitu. Dan hidup orang ini sedang nggak baik aja ya, hidup orang ini sedang nggak baik aja. Sekalipun mungkin di luar di dalam kehidupan sehari seolah tuh dia happy, seolah dia punya karya yang sangat bagus, seolah dia udah punya pasangan yang lain dan sebagainya, tapi dalam lubuk hati orang ini sedang ada dalam chaos, sedang dalam fase penyesalan ya. Oke, kita terus. Ya, aku nggak tahu kenapa, apakah ini tentang, bentar, aku ngerasa ada adegan, aku nggak tahu ini benar atau enggak, ada adegan di mana mungkin salah satu dari kalian mungkin memergokin dia, melakukan sesuatu kesalahan, entah dia berbuat nggak menyenangkan atau mungkin entah membuat seseorang itu ini gitu. Tapi ketika kamu ada di posisi diperlakukan sama orang ini mungkin entah dia membuat kamu merasa bersalah atas apa yang nggak kamu lakukan, padahal ini kesalahan orang itu. Ini juga akan terlihat dengan seseorang yang mungkin memergokin orang yang kartu ini, entah selingkuh atau lagi dekat sama orang dan memergokin, atau lagi kelihatan mesra-mesra di sosmed, chattingan atau segala macam, atau kamu nggak sengaja ngeliat isi handphone dia. Kamu harus sering ngecek ya teman-teman, kadang-kadang kamu harus ngecek kalau misalnya seseorang itu berpasangan dengan orang lain, orang harus siap, dia harus terbuka dengan pasangan, nggak boleh ada orang ketiga, bahkan godaan tuh harus nggak boleh. Makanya jangan seolah-olah tuh semua privasi itu dijaga. Privasi memang boleh, tapi membuat seseorang di dekatmu itu tahu bahwa kamu nggak ada yang ditutup-tutupin, itu adalah keseharusan ya, itu sesuatu yang gentle gitu. Jadi ketika seseorang, mungkin di sini digambarkan seseorang mempergokin pasangannya atau pacarnya atau bahkan suami atau istrinya, itu lagi dekat sama orang lain atau ngegoda atau apapun itu, dia disalahkan dengan orang ini, sehingga kemungkinan besar dua orang ini entah renggang atau sudah berpisah, atau kalau dia sudah menikah mungkin pisah ranjang, atau mungkin diem-dieman di rumah. Menarik sekali baca internet. Bentar. Itu hal yang sangat menyebalkan pastinya ketika mengetahui seseorang itu lebih milih orang lain atau teman-teman atau apapun itu, dan mungkin lebih kelihatan kalau ini tentang hubungan, dia menggoda-goda orang lain di saat mungkin bilang sama kamu, aku sibuk jangan ganggu, tapi di sosmed kamu memergokin dia lagi bersama-sama mau janjian ketemuan dan sebagainya, atau mungkin udah melihat langsung memergokin langsung gitu ya. Kayaknya ada adegan seperti itu, tapi orang yang merasa bersalah ini berusaha supaya seolah dia tuh pengen melupain trauma yang dia timbulkan ya. Itu sesuatu yang sangat fatal ya sebenarnya teman-teman. Kenapa aku ngomong pemirsa? Dan ini bukan sesuatu yang bagus sebenarnya untuk dibicarakan, karena pasti ada beberapa teman-teman yang ngalamin itu kayak bangkit traumanya gitu. Justice. Ya, ini ada third party atau pihak ketiga nih. Aku nganggap ini ada orang ketiga dalam hubungan itu. Entah dia itu mempengaruhi supaya, aku nggak tahu nih apakah benar ini orang di tempat kerja yang nawarin seseorang di sini untuk deketin si ini, sehingga suaminya atau istrinya jadi merasa terhianatin. Kayaknya ini akan lebih related dengan workplace love affair, hubungan kerja ya di tempat kerja. Entah dia selingkuh di tempat kerja, atau dikenalin sama teman di kerjaan ketika ada event gathering gitu, entah itu di luar kota atau segala macem, atau dikenal sama LC mungkin ya kemungkinan, tapi aku nggak mau ngomong itu kan.
sesuatu yang menyakitkan ya teman. Saya nggak mau, sebenarnya saya nggak terlalu pengen ngebahas hal lagi, tapi ini ada pihak ketiga yang berperan dalam ini, hubungan ini. Dan justice, keinginan untuk menunjukkan itu menarik sekali teman-teman. Kita lihat dulu polanya. Ini kita harus, kenapa ya kayak gitu teman-teman? Orang ketiga, aku ngerasa bahwa orang ini selalu ada dalam pengaruh teman-teman di lingkungan dia. Dia mungkin suka ngumpul-ngumpul ya, nongkrong, entah itu cuma nongkrong atau memang soalnya tuh kayak tugas kelompok atau semacam berkumpulan di tempat kerja, sehingga hubungannya itu kayak renggang gitu aja gitu. Dan ini ada kata justice, kartu tentang orang yang ingin bertanggung jawab pada hal yang sudah diperbuatnya di masa lalu. 6, 3, 2, dan 7 akan 2, 3 akan merepresentasikan hubungan ini. Begitu naifnya seseorang ketika dia selalu membuat orang lain itu menderita secara batin, karena dia berpikir bahwa dengan melakukan tarik ulur, orang yang mungkin rusak hubungan ini akan tetap bertahan sama dia, antara iya dan enggak. Tapi kurasa bagaimanapun juga dia harus bertanggung jawab atas apa yang sudah terjadi dengan hubungannya teman-teman. Kenapa ya kayak gitu teman-teman? Siapakah ini? Kita harus cari tahu, klarifikasi dulu. Apakah ini pasti tentang seorang yang jauh lebih muda ya, karena ada kata Page of Cup. Dia mungkin menawarkan sesuatu, tapi relationship yang ingin dia tawarkan itu seolah itu nggak cukup gitu, nggak cukup gentle dengan apa semua yang sudah terjadi. Aneh sekali sih. Makanya dia mungkin berusaha untuk melupakan apa yang sudah diperbuat di masa lalu, karena dia lebih mempercayai temannya daripada melakukan klarifikasi. Ini justice dan High Priestess itu relevan ya dong ini. Seseorang sebenarnya memang harus punya kesadaran untuk bertanggung jawab atas apa yang sudah dilakukan kepada seseorang yang dia sayang atau yang sayang sama dia, karena tindakan yang menyakiti di masa lalu, entah dia, kalau ini sepasang suami istri, agaknya dua orang ini renggang gara-gara si suami atau si pasangan itu lebih memihak mertuanya dan adik atau kakak iparnya, sehingga hubungan itu berantakan. Ini juga bisa tentang, entah kenapa gue ngerasa ini kayak ada sesuatu tentang uang atau warisan atau sesuatu yang pertengkaran yang berhubungan dan uang, atau orang ini kekurangan uang dan mertuanya atau orang tuanya menyalahkan kamu sebagai pasangannya yang nggak becus dalam keuangan. Itu bisa juga seperti itu diartikannya. Atau seseorang meninggalkan hubungan ini, kayaknya mungkin kamu yang ditinggalkan. Seseorang meninggalkan hubungan ini sebab faktor keuangan ya teman-teman, faktor keuangan atau sesuatu yang ditinggalkan gara-gara orang ketiga, gara-gara lebih memihak orang ketiga. Tapi ini orang ini seolah-olah harus dipush atau dipaksa secara naluri untuk mengakuin kesalahan
atau dia harus memperbaiki itu sebelum semuanya terlambat, karena dia selalu ada dalam kebimbangan. Dia selalu berpikir dengan menunda-nunda itu semua akan lenyap gitu aja, tapi itu nggak berhasil karena dia punya ketangguhan untuk itu ya. Ini siapa ya? Oh, ada Justice lagi. Ini semacam karma ya, King of Cup. Loyalitas apa yang merepresentasikan tentang loyalitas, tentang King of Cup energi. Nevels, orang yang nggak mau concern ya. Ini ada orang ketiga, ini gak usah dipakai ya. Oh, Pentacle of Cups. Aku ngerasa bahwa nggak, ini ada nih, ini udah jelas. Aku ngerasa ada seseorang di kartu ini, kenapa dia melakukan semacam pengkhianatan, sebab orang ini mungkin berumur jauh lebih muda dibanding ini, karena ada King of Cup sama Page of Pentacle dan Page of Pentacle dan Page of Cup, di mana kurasa ini semacam cinta segitiga. Ini kurasa cinta segitiga yang terjadi pada seseorang yang mungkin berjiwa muda dan labil, sehingga dan dia suka menjalin hubungan dengan orang lain, sehingga orang ini terjebak dalam adiksi ini dan 7 dan 6 akan relevan. Dia terjebak dalam siklus setan. Orang ini mungkin lebih milih sosok yang bisa memberikan kepuasan seksual semacam itu, tapi orang itu nggak bisa memberikan kepastian hidup ya, apa istilahnya, memberikan kesejahteraan aku tanda kutip, tapi dia lebih berpikir bahwa aku lebih milih ini loh, hal yang menyenangkan ini gitu. Tapi dia tahu dia salah. It's not the Five of Cup, Five of Sword energy. Dan orang ini juga nggak terlalu banget itu. Bentar ya teman-teman, lagi ada. Kita kembali lagi. Aku merasa bahwa inti dari kartu-kartu ini adalah sebuah masalah itu harusnya segera diselesaikan, bukan malah didiamkan, bukan malah lari pergi. Apalagi ketika seseorang itu lebih memilih ngumpul-ngumpul sama temannya ketika ada terjadi masalah nih, mungkin teman-teman bilang itu udahlah nanti aja diselesaikan, dia pasti juga, jadi nanti juga biar datang sendiri ke kamu, dia mungkin dia sendiri yang akan ngaku salah gitu dan minta maaf sama kamu, padahal orang ini salah ya, mungkin seperti itu. Sehingga orang itu sebenarnya sudah tahu orang ini salah, tapi dia malah nyalahin orang yang mergokin kesalahan itu. Apakah itu tentang suatu hal yang gak menyenangkan, atau mungkin tindakan yang menyakiti, ataukah tentang hubungannya dia dengan orang yang ketahuan dan sebagainya. Sehingga keduanya mungkin masih bisa juga nih, keduanya mungkin dalam case lain keduanya mungkin masih berpasangan atau kelihatan jalan bareng, tapi di dalam mereka tuh berantakan. Ini kadang juga mencakup public figure atau orang-orang yang sering tersorot media, atau menjadikan hubungan dia itu sebagai konten ya, yang dipost di sosial media. Ini juga kan related dengan ini, dimana dia lebih memilih bersenang-senang dengan orang lain dibandingkan dengan pasangannya. Pasangannya mungkin sangat setia, penyayang segala macam, tapi dia nggak dihargain karena dia berpikir bahwa aku masih muda, aku masih berhak memilih apa yang aku mau. Dia sangat enggak, apa istilahnya, kata yang lebih tepat dari nggak jelas apa ya, sembrono dengan menggoda orang lain, dengan berhubungan dengan orang lain, bermesraan dan sebagainya. Dan
Orang ini sebenarnya sudah tahu bahwa dia diingatkan untuk memperbaiki itu, tapi ego dia membuat dia bimbang. Apalagi ini kartu devil energy ya, dia terobsesi, dia mungkin terjebak dalam suatu hubungan yang sangat penuh dengan hawa nafsu karena dia sangat muda. Dan ini ada Five of Swords energi yang melambangkan bahwa dia memilih orang ketiga. Ini kayaknya sudah terjadi di masa lalu, sehingga hubungan itu benar-benar berantakan. Tapi ini juga akibat dari karma yang harus ditanggung seseorang, yang karena mungkin gimana ya cara jelasinnya, ketika seorang mungkin kamu di posisi kamu disakiti oleh seseorang karena kamu udah sangat baik tapi kamu disakitin seorang. Aku ngerasa bahwa ini ada hubungannya dengan karma, entah kamu percaya atau enggak. Mungkin ada di antara teman-teman yang ngalamin diperlakukan nggak menyenangkan, entah diselingkuhin atau segala macam. Itu adalah wujud ketika kamu mungkin ada dalam keluarga yang nggak harmonis, ortumu nggak happy, ortumu berantakan misalnya, entah ada yang bercerai atau bertengkar, dan salah satunya lari ke orang lain, dan teman-teman yang ada di posisi sebagai anak kayak ngeliat tuh, kok ayah sama ibu kok nggak akur, kok aku jadi telantar dan sebagainya, dan kamu jadi menyalahkan orang tua gitu, kamu jadi menyalahkan pertengkaran mereka, pertengkaran yang tanpa kamu sadar itu akan masuk ke dalam ingatan, memori, dan alam bawah sadar. Itu membuat ketika ini terjadi seolah-olah tuh Tuhan itu mau menertawakan kalian yang selalu menyalahkan orang tua, bahwa kenapa kalian tuh nggak akur aja, kenapa kalian nggak tinggal serumah. Tapi akhirnya seolah tuh Tuhan bilang, ini loh yang terjadi kalau kamu juga ngalamin sendiri, gimana caranya gitu. Semoga teman-teman ngerti ya, ketika kamu sempat mungkin ada di antara kamu di posisi selalu menyalahkan orang tua yang mungkin bercerai atau berpisah ranjang, atau masih serumah tapi nggak akur. Ketika menjalin sendiri, akhirnya mungkin teman-teman nyadar, oh ternyata dulu gini ya yang dirasakan ortuku, kenapa aku jadi akhirnya tinggal sama ibu sendirian atau tinggal sama bapak, sedangkan ibu lari dari dengan pria lain atau itu lain. Ternyata urusannya nggak semudah itu gitu. Ini nih, dan ini juga mungkin orang ini juga menginginkan perdamaian gitu, karena sudah menyakitin, tapi dia mau bersatu tuh tahu nggak, tapi nggak ngerti cara yang tepat, karena mungkin dia masih bimbang, dia masih labil dan sebagainya. Jadi ketika teman-teman ngalamin sendiri, entah kamu di posisi ini, kamu yang mungkin selingkuh atau dekat sama itu bertengkar, terus akhirnya karena ego atau karena dia nggak kurang dewasa sehingga menyalahkan pasangannya, ini juga gara-gara kamu yang bikin aku selingkuh, bla bla segala macam, terus bertengkar gitu. Maaf ya teman-teman yang mungkin sedang atau sudah ngalamin bertengkar dengan suami atau istri, kalian berpisah ranjang, atau mungkin dia masih serumah tapi kayak diem-dieman, atau kalian sudah cerai. Ini nggak semudah tergoda sama orang terus selingkuh, nggak. Ini sesuatu yang sangat sistematis yang kurasa salah satu di antara kalian mungkin juga kayak terlalu galak dengan pasangannya, terlalu membuat orang ini merasa dia memang nggak berdaya. Bukan berarti membenarkan perlakuan ini ya, tapi pasangan mana sih yang nggak merasa minder kalau pasangannya terlalu mendominasi dalam rumah tangga, misalnya kalau kalian berumah tangga, sehingga dia memilih seseorang yang lebih aman. Apalagi teman-teman yang mungkin profesi sebagai influencer, kayak punya banyak duit segala macam, dengan gampangnya melakukan prank kepada suami atau kepada istrinya, seolah itu cuman prank biasa, atau kok itu juga, tapi itu menyakiti dari dalam hati, dan dia mau ngelawan tuh malu karena itu lagi dibikin konten misalnya gitu deh. Rasa sakit yang sangat besar. Itu salah satu case ya, kan tiap orang kan beda case kan, ini general, tapi aku rasa bacanya tentang itu. Tapi di sini disebutkan bahwa sampai kapan kamu akan lari dari
tanggung jawab dan nggak menjelaskan itu, dan membuat segala sesuatu selalu menggantung. Dan dengan kamu selalu berpikir, ini buat orang yang lakuin ya maksudnya, dan kenapa orang ini selalu berpikir bahwa dengan mendiamkan atau seolah-olah ya nggak bodo amat, yang penting aku senang gitu, itu nggak akan berimbas, karena ini ada semacam karma yang harus akan dia tanggung sebab akibat ya. Ini kenapa dia berpikir bahwa dia nggak pengen jalan hubungannya stabil ya. Ini yang terjadi karena mungkin juga karena dia punya jiwa muda, entah dia lebih muda atau emang dia punya jiwa muda, dan dia tuh sangat naif bahwa ingatlah bahwa dengan kamu menjalin hubungan dengan seseorang terus meninggalkan itu demi kesenangan semata, akan selalu ada momen ketika orang yang terjebak dalam ini dia akan ditinggalkan begitu saja, dan dia tiba-tiba akan merasa kesepian. Dan karena dia sudah dicap sebagai playboy atau playgirl atau player, nggak ada yang mau deketin dia. Ini suatu saat akan terjadi ke semua orang yang dia nggak mau bertanggung jawab pada apa yang dia lakukan, karena ada kata judgment, di mana segala sesuatu tuh ada harganya yang harus dibalas ketika dia lebih milih hubungan dengan yang penuh nafsu, yang toksik, yang itu segala macam. Enak di awal, entah dia mau lari sama pria lain atau perempuan lain atau selingkuhannya atau nikah siri atau segala macam, itu nikmatnya cuma sesaat ya, karena yang dia rasakan setelah itu adalah kepedihan, rasa ditinggal sendiri. Ini sesuatu itu. Dan kadang-kadang memang kita harus belajar sih, bukan berarti membenarkan segala sesuatu yang buruk ya, tapi kadang-kadang orang juga harus belajar dari kesalahan. Ketika ini terjadi, ini akan semakin memburuk, dan orang-orang yang mengenal dia akan menyebar gitu aja gitu, yang jangan deketin orang itu suka main perempuan, dia ninggalin anak istrinya demi wanita lain, bla bla segala macam. Dan kemungkinan besar nanti di masa tua dia akan merasa ditinggalkan gitu, merasa dia jadi akan terlantar di kemudian hari. Ini banyak kok kejadian di keluarga besar itu ada kayak gitu, meninggalkan anak istri terlebih anak ya terlantar, akhirnya dia sama bini keduanya ini gitu loh, kayak dia anggap pas mau balik ke keluarga ya, anak yang pertama, anak dari pasangan yang pertama, jadi kayak luntang-lantung gitu teman-teman. Itu bukan sesuatu yang bagus loh. Nikmatnya ini sesaat, tapi pas udah tua, orang ini kalau balik sama anaknya banyak kok kejadian, dia akan jadi orang terlantar itu loh. Ini udah kata kasih komunikasi sebagai penghalang. Orang ini mungkin punya gangguan emosional ya, dan gangguan verbal, di mana dia nggak bisa mengekspresikan rasa dia bersalah gitu, karena orang ini merasa bersalah dan berusaha ingin melupakan. Tapi di satu sisi aku ngerasa bahwa ini akan cenderung untuk bacaan ini ya, aku ingatkan sekali, bacaan ini nggak akan respon ke semua orang, tapi aku rasa bacaan ini akan lebih cocok ke orang yang dia lebih memilih hubungan yang sifatnya fisikal ke orang lain, tapi dia merasa dia harus minta maaf, dia harus merasa ini, dan dia berusaha melupakan rasa bersalah itu, melupakan kenangan-kenangan buruk yang dia perbuat. Dan dia harus bertanggung jawab, dia memang harus bertanggung jawab untuk itu. Dan ini akan cocok dengan seseorang yang punya ikatan emosional atau soulmate energi ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin bertengkar dengan seorang terus udahan dan kamu balik atau semacam itu, bacaan ini bukan buat kamu. Mungkin kamu ada di bacaan tarot reader yang lain gitu, tapi kalau ini aku rasa bahwa karena di bawah ada kata what love first love, atau ini kalau di itu apa sih namanya, Ace of Cup ya, Ace of Cup energi di sini, dimana ini pertanda kedua orang ini tuh ada dalam ikatan batin yang sangat kuat, tapi entah kenapa orang ini punya gangguan verbal. Orang ini mungkin punya simptom suka batuk-batuk, radang tenggorokan, atau semacam
amandel ya, nggak, kayaknya bukan amandel, apa istilahnya, GERD ya, GERD yang sampai ke tenggorokan, yang dia kayak ngerasa pusing mual gitu, kayak susah ngomong aja gitu, dan sesak nafas sih iya kayaknya. Ini throat chakra ya, chakra tenggorokan. Ini tentang orang yang susah diajak komunikasi, orangnya dia nggak tahu apa yang dia mau, sehingga orang yang dia nggak tahu apa yang dia mau biasanya orang yang gampang didekte dan gampang lepas kendali karena sebuah godaan. Ini teman-teman, siapakah itu teman-teman? Aku rasa ini tentang seorang yang berjodoh, tapi itu ya ada kebangkitan. Aku merasa ada kebangkitan secara spiritual juga, antara kamu yang entah kamu ada di posisi ini yang menyakiti seorang lalu ingin memperbaiki itu, tapi ini juga tentang kamu yang mungkin diperlakukan seperti ini oleh seseorang yang kita bahas di sini, sehingga mungkin kamu sadar bahwa berpasangan dengan orang mungkin bagus tapi juga akan buruk, kayak semacam dualitas. Tapi apakah kamu akan membantu orang ini memperbaiki hidupnya atau enggak, itu terserah kamu, ini urusannya yang beda lagi. Tapi kurasa kebangkitan seseorang juga tentang dia yang menumbuhkan. Kenapa aku merasa orang ini menumbuhkan rasa cinta setelah dia berselingkuh dengan orang lain. Setelah berselingkuh dengan orang lain. Oh, aku tahu. Ini mungkin terdengar agak aneh ya, tapi kayaknya ini juga bukan sesuatu yang baru dalam sebuah hubungan, ketika seseorang itu lebih suka lari dengan orang lain atau masih flirting atau mengedet dengan orang lain dengan sesuatu yang transaksional, sesuatu yang fisik, sesuatu yang penuh dengan hawa nafsu. Tapi di saat itu nggak berhasil atau di saat itu berantakan, dia merasa menyesal, tapi rasa penyesalannya itu ditutupi dengan cara menyalahkan orang yang sayang sama dia. Jadi kayak orang tuh selingkuh atau dia kepergok jalan sama orang lain karena dia tuh frustasi sama hubungannya. Tapi dengan kalau dia kepergok, dia punya rasa bersalah dan dia tuh pengen nunjukin, pengen melakukan perbaikan. Tapi di satu sisi juga dia nggak tahu dia mau ngomong apa gitu. Dia ngomong apa, tapi rasa cintanya tuh udah makin tumbuh ketika dia ngelihat betapa orang yang sayang sama dia itu mau berjuang, tapi kenapa dia memilih orang lain yang membuat hidupnya tuh berantakan banget gitu. Ini juga akan terlihat dengan sepasang suami istri yang mungkin berpisah karena satu orang itu lari dengan wanita simpanan atau LC atau apapun itu, tapi hubungannya dia dengan si selingkuhan atau si kasirinya atau istri kedua atau pasangan setelahnya itu nggak berjalan dengan bagus, malah itu menjadi sesuatu yang sangat berantakan. Tapi ketika dia itu ingin kembali atau memperbaiki sesuatu karena dia merasa dia harus bertanggung jawab, ini adalah bagian dari karma atau pembelajaran yang harus dia jalanin. Karena dia kekanak-kanakan. Kenapa? Karena dia berpikir bahwa dengan selalu lari, dengan selalu meniadakan pilihan yang seharusnya, urusan akan berlalu gitu aja dengan lari dan gak bertanggung jawab. Mungkin bisa aja ini tentang seorang yang sudah berpisah. Jadi mereka sudah sama-sama tua. Si bini atau si suami yang selingkuh itu atau yang sudah punya pasangan baru, dia udah mulai nyesel bahwa orang ini nggak bisa digantikan. Orang ini nggak bisa digantikan banget. Oh kan, aku bilang juga apa? Ada kartu ini. Kalian menunjukkan bahwa keinginan untuk kembali sangat kuat. Bahkan dia tuh sadar bahwa apa yang dia alamin itu sangat beresiko. Aku kenapa dia beresiko ya? Sangat beresiko banget, sangat membuat dia frustasi. Tunggu bentar,
Kenapa Big Emperor Oracle gitu geser? Sangat beresiko. Ini sama karena dia mengejar orang yang salah. Oke, aku tahu intinya. Aku tahu inti obrolan ini karena dia mengejar orang yang salah, atau yang dia itu adalah karmic pattern, sebab orang ini punya ego yang sangat tinggi. Ini pasti tentang orang yang jauh lebih muda, benar, ini jauh lebih muda. Ini kenapa katanya juga muncul juga sih, ini muncul juga. Aku nggak sofa tapi semua muncul gitu, hampir jatuh jadi. Ini muncul begitu saja. Ini bukan sesuatu yang bagus. Seseorang sebenarnya menyadari bahwa lari bukan sebuah solusi. Lari bukan sebuah solusi, apalagi dia mulai ingat kenangan-kenangan di masa lalu pada orang yang sudah dia kenal. Kalau ini dalam kondisi perpacaran, atau kalau dia sudah berkeluarga, dia sudah berpisah, tapi ingin rujuk kayaknya. Ingin rujuk karena ini sesuatu yang harus diperbaikin. Mengulanglah jika perlu, namun untuk perbaikan ya. Mengulanglah, jangan pernah lari lagi dari masalah, karena lari nggak akan menyelesaikan sesuatu, bahkan itu akan membebani karmamu. Kamu berpasangan dengan orang baru pun itu akan menjadi berantakan cepat atau lambat, dan kedua orang ini sebenarnya saling memikirkan. Apakah kamu udah nggak sayang lagi sama aku? Apakah aku gitu? Dia harus mengalahkan ego dia untuk tetap menjalin hubungan yang nggak sehat dengan seseorang di luar sana, sebelum dia menjalin hubungan dengan sosok yang akan memberikan segalanya untuk dia. Menarik sekali. 5 akan telepon. 5 2 2 6 3 7 Februari Maret, ini duanya banyak banget ya. 2 dan 5. Februari, Maret, April, Juni dan Juli ya. Agustus 1 akan relevan dengan bacaan ini. Apa yang terjadi di antara, apa ada di antara kalian yang ada yang ulang tahun atau ketemu di bulan itu, atau selingkuhnya di bulan itu. Hidupnya lagi nggak baik-baik aja ya teman-teman. Itu bukan sesuatu yang bagus untuk seorang yang berpisah. No contact separation itu ditakdirkan untuk segera berakhir kalau orang ini benar-benar bertanggung jawab. Kalau dia diem aja, aku entah kenapa ngerasa bahwa kalau dia itu nggak memperbaiki hubungan, atau minimal datang ke orang yang sudah dikenal dan menjelaskan itu, kayaknya dia akan membawa karma sampai kapanpun itu deh. Karena itu sesuatu yang menyakitin yang ibarat apa ya, ini benar, dia mungkin sedih, dia mungkin mau datang takut ditolak, sehingga mungkin waktu itu ketika berpisahnya itu atau renggangnya itu, dia berusaha mencari pelampiasan yang lain, mencari distraksi. Bisa juga dia suka nongkrong sama temannya, sibuk kerja, atau mungkin main perempuan atau main laki orang gitu, dan itu nggak bisa membuat dia tuh happy gitu. Itu sesuatu yang sangat buruk sekali. Tapi waktu itu kamu berdua ketemu, ini bukan karena kalian sama-sama muda. Waktu itu mungkin kalian berdua ketemu itu nggak berharap bahwa ini kan menjadi sebuah hubungan yang sangat kuat ya. Mungkin salah satunya mungkin deketin karena coba-coba, atau habis putus dari pacarnya, atau masih renggang dari pacarnya, terus dia mencoba mencari orang baru supaya dia bisa ngelupain orang itu segala macam. Tapi akhirnya dia balik lagi ke orang itu gitu, terus kamu ditinggal gitu aja, atau jangan kamu di posisi ini gitu. Yang jelas di masa lalu, seperti ini juga tentang cerita tentang dua orang yang bertemu. Dia cuman pengen ngedate aja biasa segala macam, nggak terlalu pengen serius, tapi semakin intens gitu, sehingga hal-hal jadi berkembang sampai sedalam ini gitu.
Ini benar-benar gaya bacaanku banget. Ya, ini konfirmasi ya. Ini waktu dulu. Ini sama. Jadi teman-teman yang mungkin diperlakukan seperti ini, itu akhirnya mundur. Aku tahu di antara teman-teman mungkin mundur sebagai soulmate-nya, mungkin mundur karena dia lebih memilih karmic partner. Atau kalau kalian sudah menikah, mungkin kamu memilih untuk bercerai dari orang yang sebenarnya menselingkuhin dan gak mau disalahin dan selalu merasa benar. Dan aku tahu ini bacaan ini agak menyakitkan kalau diingat-ingat ya, makanya saya jarang ngebahas soal hal gini. Tapi aku rasa udah gak boleh lagi teman-teman berfokus sama faktor eksternal ya. Kepergian seseorang gak selalu menjadikan kamu harus jatuh dalam keterpurukan ya, apalagi itu orang yang sangat berarti ya. Aku ngerti perasaan itu. kamu gak perlu khawatir, aku juga pernah ngalamin itu. Makanya gak apa-apa kalau teman-teman merasa ingin sendiri ya, karena percuma, kalian susah diajak komunikasi waktu itu. Sekalipun mungkin dari sisi yang berseberangan, orang itu sudah mulai sadar bahwa tindakannya selama ini tuh salah. Dia nggak boleh selalu lari dari tanggung jawab itu. Apa yang bisa kita dapatkan dari bacaan ini teman-teman? Aku nggak mau bacaan ini jadi ngegantung. Ini kenapa kartunya pada keluar sih? Kayaknya udah cukup. Sukses. Teman-teman yang mengalami patah hati, ditinggal pergi sama seorang yang diambil orang lain, sekalipun entah, kita nggak boleh nunggu seseorang itu balik atau apapun ya, karena waktu kita tuh sangat terbatas loh. Kita nggak akan pernah tahu nih tahun depan kita meninggal, bulan depan kita meninggal, entah tiba-tiba kita kecelakaan atau sakit atau apapun itu. Dan jangan sampai kita nanti meninggal terus jadi arwah gentayangan ya, karena ada sesuatu yang belum selesai gitu, atau kamu menanti sesuatu yang gak akan pernah kunjung terjadi. Makanya pergunakanlah waktumu sebaik mungkin. Kalau selagi kamu masih ada yang suka sama kamu, mending jalin aja setelah kamu, tapi catatannya setelah kamu benar-benar sembuh ya. Jangan sampai jalin hubungan kalau kamu masih ingat orang itu. Dan kurasa sebagian besar teman-teman yang diperlakukan seperti ini akan sekarang lebih fokus sama kerjaan atau usaha atau apapun yang berhubungan dengan menata masa depan, sesuatu yang berhubungan dengan finansial. Ini satu. Kemudian ini blame ini sama nih, it was my fault to blame. Artinya seseorang menyalahkan kamu di masa lalu padahal dia salah, tapi ini diingatkan bahwa kamu udah gak boleh lagi menyalahkan orang yang bodoh ya secara emosional, karena dia lebih milih lari dan gak bertanggung jawab. Kamu udah gak boleh lagi melakukan hal-hal yang sembrono, kamu gak boleh lagi melakukan hal yang serupa. Kamu harus mengampuni seseorang, dan terlebih lagi ampuni dirimu sendiri dan orang tuamu yang mungkin kamu menyalahkan mereka kenapa kalian berpisah segala macam. Akhirnya Tuhan ngasih kamu bencana berupa hal yang serupa kayak gini nih. Mungkin gue tahu ada di antara teman-teman yang benar-benar ngalamin dari orang tuanya terus nyalahin di dalam hatinya sampai dibawa ke dewasa, sehingga Tuhan tuh ngasih kayak semacam pelajaran tuh. Ini loh rasanya kalau kamu berantem atau ribut gimana kalau mau balik, susah kan. Jadi satu sama lain agak susah diajak komunikasi juga. Makanya berhentilah menyalahkan orang lain. Kenapa kamu nggak bahagia, dan jangan jadikan orang lain sebagai faktor kenapa kamu bahagia. Jadi utamakan dirimu sendiri dan jangan menyalahkan orang lain atas pilihan yang dia perbuat dengan sadar. Dan denial ya, orang ini pasti kamu berhubungan dengan orang yang denial, orang yang kamu tahu semakin kamu bertahan dengan orang ini semakin kamu akan menderita. Makanya biarkanlah dia senang-senang dulu sampai orang ini mendapatkan karma dan pengajaran itu sia-sia, sampai dia ditelantarkan sama pasangan dan seterusnya. Tapi kamu juga nggak boleh terlalu fokus sama energi ini ya, karena ini udah terjadi. Kamu nggak boleh lagi menyalahkan orang yang bodoh secara emosional karena menyakitin kamu dan sebagainya. Dan ini pengingat bahwa sayangi diri sendiri itu penting ya teman-teman. Kita nggak boleh jatuh bangun pada orang yang ya memang nggak mau memperjuangkan kita gitu. Mau kita pertahanin pun kita kurung dia dalam sangkar.
itu ibarat burung akan lepas gitu aja kalau itu ada sangkarnya agak kebuka gitu. Makanya sayang sama orang boleh, kamu sudah berkeluarga boleh, tapi kalau suami atau istrimu memutuskan untuk lari, ya udah biarkan saja. Sekalipun itu menyakitkan, daripada bertahan sama kamu tapi dia nggak happy, tapi dia malah diam-diam selingkuh dan sebagainya, malah runyam kan. Mending kamu bubaran. Ini kalau kamu udah ini ya, dan kamu harus mengikhlaskan ini dan nggak boleh menyalahkan orang lain, sekalipun itu menyakitkan ya. Bukan berarti aku menormalisasi itu, dan acceptan, menerima apa yang sudah terjadi di masa lalu. Kalau orang ini memang datang untuk memperbaiki diri, terima. Kalau kamu memang sayang, dan memang masih peduli dan masih mau menerima kekurangan orang lain, karena kamu juga mungkin gak akan luput dari kesalahan. Tapi kalau orang ini nggak balik, kamu nggak boleh mohon-mohon, karena kamu harus tahu kamu harus tahu kualitas dirimu. Kamu sayang sama diri sendiri. Kamu nggak boleh mohon-mohon istrimu yang sudah lari sama orang, atau suamimu yang lari sama perempuan lain. Kenapa demikian? Karena kalau kamu nggak sayang sama diri sendiri, ya kamu merasa rendah dan dia udah tinggi. Tapi kalau kamu udah sayang sama dirimu sendiri dan tahu nilai dalam hidupmu, kamu nggak akan merangkak ke kaki orang yang nggak peduli sama perasaan kamu. Ini kondisional artinya kalau kamu memang nyadar bahwa seseorang yang sudah ninggalin kamu itu berubah dan ingin kembali lagi, kamu terima, nggak apa-apa. Kalau kamu ngerti bahwa kamu sudah tahu bahwa dia juga berusaha untuk berubah dan memperbaiki diri, tapi kamu harus ingat sama nilai kamu. Kamu udah nggak boleh lagi mikirin orang yang dia lebih milih orang lain gitu. Itu ya teman-teman, ini kondisional. Jadi kamu sendiri yang lebih bisa menilai apakah kamu bisa menerima itu atau kamu akan melupakan. Dan itu benar-benar dibutuhkan kedisiplinan, ini benar-benar dibutuhkan kegigihan gitu. Kamu nggak boleh kayak lengah mau aja ketemu sama orang yang akan mempermainkan kamu lagi gitu. Ini kondisional banget, dan aku harap bacaan ini mungkin agak menyakitkan ya, tapi aku nggak ngebaca ini buat teman-teman supaya ingat hal yang sudah terjadi masalah, tapi ini lebih kepada kita belajar bahwa kamu nggak akan bisa selamanya lari dari tanggung jawab kalau kamu ada di posisi ini. Dan seseorang yang lari dari tanggung jawab itu nggak akan selamanya dia lari dari karma, karena karma akan tetap menimpanya. Dia akan selalu menemukan orang yang energinya sama. Kalau dia berselingkuh, dia ketemunya sama selingkuh, dia diselingkuhin atau dicampakkan gitu aja. Mungkin pas tua baru berasa pas mau balik ke anaknya, karena dia udah nggak sanggup kerja, anaknya nggak mau ngurus gitu. Dia udah sering banget terjadi kayak gitu. Ini kayak gitu, apalagi mungkin menelantarkan suami atau menelantarkan istri ini apalagi. Jadi hati-hati ya teman-teman kalau ngalami hal gini. Mungkin kamu harus sadar bahwa kemungkinan besar kamu harus pertama mengampuni dirimu sendiri, bahwa apa yang terjadi padamu juga kemungkinan besar karena kamu menyalahkan orang tuamu yang mungkin berantem, bercerai, besar ranjang, atau salah satu lari dengan pria lain atau lari dengan wanita lain. Dan dalam hati kamu menyalahkan itu di alam bawah sadarmu, sehingga Tuhan juga memberikan kamu pelajaran gimana ya rasanya kalau kamu sudah jadi sepasang suami istri, atau kamu udah dalam posisi kamu punya anak. Jadi kamu akan tahu, oh iya ya, dulu kenapa ortuku keduanya nggak akur sampai sekarang, salah satunya juga udah menikah segala macam. Ternyata nggak segampang itu. Itu ya teman-teman, semoga bacaan ini bermanfaat buat teman-teman yang memang membutuhkan bacaan ini. Tentu aja ini nggak akan beresonansi dengan semua orang, tapi kalian akan tahu bacaan ini buat kamu atau bukan. Selamat beraktivitas.